pendapatan beberapa tahun ke depan? Tahu dia. Tapi kan mencoba kan. Siapa tahu komite auditnya lewat, komite auditnya nemu. Oke. Nah, kemudian kasusnya Jiwasraya. Coba juga itu 10 tahun berturut-turut laporan keuangannya oke. Saya tidak mengatakan KP-nya, AP-nya oke gitu kan ya. Ya kan? Bisa dibayangkan ya. Jadi asuransi itu terima premi, maka kemudian dia akan taruh di aset surat-surat berharga sebagai bagian pendapatan dia kan. Oke, kira-kira seperti itu. Maka dia beli surat-surat berharga untuk diperdagangkan, trading book, dan kemudian ada juga surat-surat berharga untuk hold to maturity, dimiliki hingga jatuh tempo. Dulu namanya PSAK 525, sekarang menjadi 71, ya kan, kira-kira seperti itu. Maka ketika dia trading book, berarti setiap hari neracanya harus berubah. Setuju teman-teman? Setuju itu? Neraca harus berubah karena asetnya akan fluctuate, maka liability-nya mungkin tetap, seperti itu. Ekuitas akan berubah melalui proses laba rugi. Karena di bagian pendapatan akan ada namanya satu pos penurunan peningkatan nilai wajar aset keuangan. Berarti labanya akan turun, akan pindah ke ekuitas. Di sana ada modal sektor, laba ditahan, laba berjalan. Maka dengan demikian neraca tetap balance melalui proses ekuitas atas hasil dari laba rugi. Setuju itu, teman-teman? Nah, tetapi Jiwasraya tidak mencatat dengan benar. Jadi hari ini dibeli 105 terus sampai dengan 10 tahun 105. Dan anehnya, AP-nya setuju. Keren kan? Saya jadi korban dengan itu karena kantor saya pensiunnya ditaruh di sana, gitu kan ya. Beruntung saya bisa dapat, tapi ada diskon sedikit. Jadi dari dulu saya bicara mengenai koruptor hukum mati, belum bisa saya terima. Tapi ketika saya mengalaminya seperti itu, masuk akal ya. Karena saya kehilangan 2 tahun baru terima pensiun saya. Oke, jadi terlepas seperti itu. Maka Anda sebagai akuntan, apakah Anda comply untuk hal seperti itu? Saya tidak mengatakan aturan debit jadi kredit dan debit itu akan terdeteksi. Tapi menunda pencatatan mungkin, saya tidak mengatakan sudah ya, mungkin Anda lakukan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita timbang seperti itu. Ada uang kan harus untuk menutup lubang kan sebagai bagian dari biaya, tapi tidak lakukan itu. Mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar namanya dana reboisasi di zamannya Pak Harto. Jadi ketika hutan digunduli, nah untuk bikin namanya tanaman kayu, oleh pemerintah tarik uangnya seperti itu. Nah ini contoh-contoh sebenarnya teman-teman bahwa selalu ada risiko. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa besar Anda bersedia menerima risiko itu. Apakah Anda pernah menemukan berapa banyak voucher yang terlambat itu? Pernah? Apakah selalu terdeteksi? Enggak. Maka mungkin sekarang kita akan menggunakan AI untuk mendeteksi itu. Betul ya? Karena sekarang itu jadi jauh lebih mudah. Tapi apakah Anda sekarang punya pemahaman lebih baik mengenai AI? Atau jauh mundur? Apakah kantor Anda memungkinkan Anda, mengizinkan Anda untuk menggunakan AI dalam mendeteksi kecurangan? Silakan. Karena itu adalah future profesionalisme dari seorang akuntan berikutnya. Oke ya. Nah, Silicon Valley Bank, teman-teman, tidak ada yang salah dengan bank ini. Karena asetnya adalah
surat-surat berharga pemerintah yang risikonya nol, karena tidak mungkin pemerintah tidak membayar kewajiban. Misalnya ketika Bank Sumut membeli obligasi pemerintah, namanya SUN, gitu kan ya, surat utang negara. Kalau di Korea namanya Sundongyang, gitu kan ya. Oke, ketika Bank Sumut beli surat utang negara ini, karena pemerintah ingin proyek yang lain pajak nggak mencukupi, maka dia bikin surat utang. Kecil kemungkinan negara tidak membayar surat utang yang diterbitkan. Maka ketika bank-bank memiliki ini, nanti kita akan bahas, risiko kreditnya nol. Risiko kegagalan pihak lain membayar adalah nol, karena nggak mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi anehnya ketika terjadi inflasi, maka suku bunga naik. Lihat, aset dari Silicon Valley Bank turun karena harga obligasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Betul ya? Nah, jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan hal ini. Nah, ketika investor melihat bahwa aset dari Silicon Valley turun, maka akhirnya terjadi yang namanya rush dan membuat dia menjadi jauh lebih buruk lagi. Nah, pesan dari Silicon Valley adalah bahwa we have to revise our portfolio regularly. Jangan menganggap bahwa kita bicara mengenai risikonya rendah, karena ada risiko reputasi yang bisa mempercepat kejatuhan sebuah perusahaan. Oke, ini contoh-contoh yang perlu kita pahami teman-teman. Nah, risiko siber dari BSI, teman-teman, ada berapa lama waktu ini nggak bisa masuk ke ATM-nya? 4 hari, kelamaan itu menurut saya. Ya, saya tidak tahu kenapa itu terjadi, tapi tolong kita pahami, katanya adalah kegagalan lintas 3 lini: kontrol operasional, kebijakan risiko, dan audit independen. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini, just raise your hand ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau mengajukan pendapat atau pertanyaan. Oke, next. Oke. Kalau kami di lembaga keuangan, teman-teman, maka laporan keuangan wajib dipublikasikan di situsnya. Beberapa perusahaan asuransi didorong oleh OJK untuk mempercepat mengirimkan laporannya, dan nanti perusahaan asuransi yang paling cepat mengirimkan laporan keuangannya kepada OJK, dia akan bikin daftar perusahaan asuransi yang mengirimkan tercepat. Artinya apa? Kalau Anda lama mengupload laporan keuangan Anda, saya menduga adjustment-nya banyak. Loh, iya dong. Iya dong. Tapi kalau core system Anda sudah I cover, gitu kan ya, berarti ketika first line menginputnya, tinggal ditarik, analyze, maka nggak beberapa kemudian Anda bisa input. Oleh karena itu, teman-teman, baguskah kalau kita bikin namanya service level agreement? Berapa lama laporan keuangan harus dirilis? Bagus bagi orang risk management, karena ketika itu in time, risiko reputasinya kan jadi low, iya kan? Tapi coba tanya bagi orang first line, gitu kan ya, tunggu dulu, ada sedikit beberapa klarifikasi, datanya belum lengkap, padahal sebenarnya karena dia ingin apakah akan menginput voucher atau tidak kan, gitu kan? Oke, nah Anda sudah kirimkan bahan rapat nih, rapat direksi, tapi kemudian siangnya Anda revisi lagi. Ini governance ya? Governance ya? Perlu dipertanyakan kira-kira gitu ya. Nah, manajemen letter dari KAP terlambat diterbitkan.
Teman-teman dari KAP kan pengen cepat kan, Bay? Cepat cair kita Pak Kelana kan. Kalau cepat dikirimkan laporan, diterbitkan manajemen letter ya kan cepat cair kan, gitu kan ya. Bisa dibayangkan kalau terlambat manajemen letter diterbitkan, itu berarti terlalu banyak adjustmentnya kan. Oh sorry, itu bukan di perusahaan Anda, itu di perusahaan saya kan? Karena saya pernah di tujuh bank ya, teman-teman. Oke. Nah, skor GCP yang dirilis di situs perusahaan kemudian direvisi. Nanti teman-teman bisa lihat itu ya, di situs perusahaan itu ada khususnya yang BUMN dan TBK itu wajib di-disclose, kemudian direvisi. Karena OJK akan memeriksa kembali apakah ini benar atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda terlalu sering merevisi laporan yang Anda buat, apakah kita setuju ada masalah governance di situ? Oke, saya menggunakan tata kelola menjadi governance karena KNKG sudah menggunakan sebuah kata governance untuk tata kelola. Oke, karena mereka bilang tata kelola itu sepertinya melekat kepada pemerintahan menurut mereka ya. Tapi inilah kata baru yang digunakan oleh KNKG, namanya governance. Nah, tadi ini ya. Dewan Komisaris tidak memberikan respons atas laporan keuangan yang dikirimkan ke direksi. Apakah itu governance, teman-teman? Mari kita tanya portfolio gitu lainnya. Dewan Komisaris. Next. Oke, ini definisinya, teman-teman. Saya teruskan aja dulu. Oke. Karena tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan definisi accounting governance, jadi saya tanya AI, Claude, inilah definisinya. Maka kita punya standar ini, teman-teman. IFRS, PSAK, dan sebagainya. Tapi kan pertanyaannya bicara mengenai risk management adalah seberapa besar penyimpangan yang bisa Anda terima. Pak Presiden akan mengatakan tidak boleh korupsi, Dirut akan mengatakan tidak boleh fraud. Tapi orang risk management akan mengumpulkan data. Oh, sampai dengan semester pertama fraud kita 5 kali dan nilainya 50 juta, berarti risiko fraud kita adalah low to moderate skor 2. Siapa di antara kita yang akan mengatakan, oh masih ada ruang untuk fraud? Nggak ada kan? Karena nanti ada code of conduct, peraturan perusahaan, kalau terjadi fraud, maka yang bersangkutan SP2, atasannya SP1. Kan begitu kan cara untuk mengurangi fraud ya kan? Kira-kira seperti itu. Maka boleh nggak kita disclose, teman-teman, laporan risiko kepada setiap orang dalam organisasi? Kenapa nggak boleh? Bergantung kepada kematangan budaya risiko kita masing-masing. Akan ada orang bertanya, mengatakan, oh masih ada ruang. Tapi akan ada yang bertanya, sebegini burukkah kita? Yang mana mau Anda lihat point of view ini? Ya, jadi sangat bergantung kepada kematangan organisasi. Ya, di tempat kami disclose itu bahwa dokumen nggak lengkap sekian dengan total sekian rupiah. Itulah sebabnya auditor membuat namanya zero tolerance. Bukan berarti bahwa akan menjadi nol fraudnya, tapi upaya untuk menurunkannya. Karena ketika terjadi satu fraud yang sudah disepakati menjadi zero tolerance, maka skor auditnya langsung merah. Langsung merah. Jadi itu sangat diperhatikan dengan baik. Saya lihat ada peserta dari Bank Sumber. Bolehkah di sebuah unit kerja customer service masih memegang bilet deposito nasabah? Jawabannya enggak. SOP-nya mengatakan enggak. Tapi akan selalu ada bilet yang masih dipegang oleh CS. Kenapa? Untuk customer service, Pak, untuk pelayanan seperti itu. Pada itulah bisa menjadi ruang untuk fraud. Oke?
ketika auditor menemukan ini, karena sudah kesepakatan bahwa ini harus nol, maka cabangnya langsung merah auditnya. Itu namanya zero tolerance. Bukan berarti menjadi nol ya, tetapi sebuah upaya untuk menurunkan kejadiannya dan mengurangi dampaknya. Karena risiko itu ada dua, kejadiannya subuh Y dan subuh X adalah dampak. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, next. Ini kita akan, terus saya mungkin tidak akan terlalu banyak kepada Bani, Tuna, Fuka, dan RUPT, karena saya yakin teman-teman sudah mendapatkan materi ini tokannya. Tapi kalau kita pahami bahwa lingkungan bisnis adalah Bani, Fuka, Tuna, dan RUPT, seperti itu, sehingga kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, risiko yang kita hadapi menjadi jauh lebih besar. Oke ya. Next. Terus saja, saya tidak akan menyinggung ini. Oke, ini berbagai risiko yang kita hadapi, teman-teman. Kalau kami di lembaga keuangan, jenis risikonya sudah diatur dengan baik. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, satu lagi Hukum. kok jadi lupa saya. Hukum belum. Hukum ya? Hukum. Dan kalau dia adalah konglomerasi, maka akan ada risiko asuransi, risiko penjaminan, dan transaksi intragrup. Dan kalau Anda syariah, ada dua tambahannya, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Tapi kalau Anda di perusahaan sektor real, tidak ada wadah regulatornya, saya bisa membayangkan kesulitan yang Anda hadapi untuk membuat taksonomi risiko itu dan definisi. Dan yakin saya beberapa di kita sudah punya taksonomi risiko itu. Tapi apakah kita telah melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur sehingga ketika ada satu risiko saya melemparnya dengan keranjang yang pas? Tadi namanya risiko strategi. Apa jadinya teman-teman kalau risk officer Anda atau petugas yang menginput data itu sambil tidur mengisi risk registernya, dan semua cabang mengisinya ada risiko strategik, maka pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya yang Anda mau tembak? Siapa? Teman-teman, kalau semua risk officer mengisinya risiko strategi, siapa sebenarnya yang mau yang Anda tembak? Dirut kan? Dirut. Tapi kalau Anda bicara mengenai risiko kepatuhan, yang Anda mau tembaklah direktur kepatuhan, karena di lembaga keuangan itu wajib ada. Tapi kalau Anda tulis risiko personal, Anda itu, nah gitu kan. Lihat, jadi apakah definisi ini tersosialisasi dengan baik? Contoh-contohnya ada, sehingga orang ketika melempar risikonya ke dalam keranjang yang pas. Oke, ini yang perlu kita pahami. Next. Oke, ini sebagai kesimpulan, saya tidak akan bahas ini teman-teman ya. Saya yakin Anda sudah mendapatkan materi ini. Terus. Oke. Nah, sebagai operasi level, chief level seperti ini, berarti apa yang Anda harus bangun, teman-teman? Agile. Berarti SOP-nya, kebijakannya berkala direview. Mohon maaf teman-teman dari Bank Sumut. Oke. Kalau saya kehilangan buku tabungan, kehilangan kartu ATM, untuk menerbitkan ini ke cabang, apakah saya perlu membawa surat kehilangan dari kepolisian? Masih kan? Masih ya? Masih. Meaningful nggak? Sekarang enggak lah. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Betul ya? Mungkin setelah saya ngomong di beberapa kali kelas seperti itu. Tahun 90-an teman-teman, tidak mudah cabang di ujung pulau untuk melihat wajah lalu ketika narik uang di cabang pulau, ujung pulau. Betul Pak? Maka dari peraturan itu. Oke? Tapi sekarang bahkan di ujung benua pun wajah Lando Anda bisa lihat kapan? Karena
kemajuan teknologi, tapi Anda lupa mencabut kehilangan buku tabungan, harus menggunakan kepolisian. Beberapa bank masih melakukan itu. Mudah-mudahan bank sudah mencabut. Karena ketika saya kehilangan buku tabungan, teman-teman, karena ini bicara mengenai kemajuan teknologi, berarti C-level harus membuat perubahan juga. Ketika saya kehilangan buku tabungan dan sebagainya, saya datang kepada polisi, panas-panas atau kehujanan, saya kasih 10.000, dia mesem, saya kasih 50.000, saya mesem. Tapi saya datang ke bank, 25.000, saya nggak perlu kepanasan. Tapi Anda lupa mencabut ini. Relevan nggak? Enggak kan? Maka tadi seperti stiker pakai masker peninggalan COVID-19, maka tolong teman-teman auditor, ketika Anda menemukan pelanggaran, tolong cek apakah ini karena kelemahan sosialisasi atau karena kelemahan SOP yang sudah tidak relevan lagi. Karena C-level, ya Fukatuna, teknologi sudah cepat berubah. Oke, seperti itu, berarti kita juga harus berkala update perubahan kan? Kira-kira seperti itu. Oke, tolong dipikirkan ya teman-teman dari auditor ini. Jangan sampai Anda pengen temuan, padahal sebenarnya hati nurani Anda mengatakan SOP-nya yang lemah. Karena Anda tidak berwenang untuk mencabut stiker, karena bukan Anda buat. Betul ya? Karena yang bikin peraturan kan bukan third line, tapi ada second line. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, oleh karena itu, ketika ini terjadi, peran dari manajemen adalah mengevaluasi kebijakan dan prosedur, menyiapkan kompetensi insentif. Nanti kita akan bahas teman-teman, salah satu pilar dari risk management menurut OJK, menurut KOSO, menurut ISO, menurut BESL adalah kecukupan kebijakan dan prosedur. Berarti ini update, harusnya tersedia, harusnya dibuang, harus dibuang. Karena kalau Anda tidak buang, bukankah itu akan menjadi temuan berulang? Betul? Jadi ketika ada temuan berulang di seluruh unit kerja, teman-teman, yang salah first, second, third line. So what do you think? Di seluruh unit kerja selalu ada temuan berulang. Yang bermasalah first, second, third line. First, oke. Dari 100 unit kerja hanya ada satu yang temuan berulang. Yang salah first, second, third. Nah, yang pertama adalah second line. Yang kedua adalah first line. Karena dia terlalu kreatif. Kalau yang pertama semuanya berarti SOP-nya multi interpretasi. Betul ya? Tapi kalau yang kedua case-nya adalah dia yang sangat kreatif kan. Jadi kalau maksud ya teman-teman, maka dalam BESL, dalam KOJK disebutkan adalah kecukupan kebijakan dan prosedur. Maka sekali lagi saya akan ulangi ini karena teman-teman adalah mungkin auditor dan accounting. Maka ketika terjadi temuan berulang, apakah teman-teman pernah mengirimkan laporan rekomendasi analisis kepada second line bahwa ada kemungkinan SOP-nya sudah tidak relevan lagi? Sangat jarang kan? Itulah pengalaman saya, mereka ingin menemukan temuan gitu loh. Nah itu berarti auditornya masih bicara mengenai polisi, bukan konsultan. Oke ya. Nah jadi future profesionalismenya adalah harus dirubah. Oke, next. Next. Oke, ini narasinya teman-teman ya. Aset, tapi saya ditekor oleh teman saya ini. Harusnya aset, liabilitas, ekuitas. Nggak boleh pakai lagi T account. Masih boleh nggak pakai T account? Masih bisa lah ya. Mohon dipahami. Mohon dipahami kedepannya. Oke, aset, liabilities dan laba rugi. Oke.
Oke ya, kira-kira seperti itu. Lihat, bicara mengenai kesehatan perusahaan, kalau kami di lembaga keuangan, mungkin beberapa dari antara kita pernah mendengar namanya Camels, tapi sekarang di lembaga keuangan mereka menggunakan konsep namanya GREP, Governance, Risk Profile, Earning, and Capital. Oke, seperti itu. Next. Saya ingin diskusi ini teman-teman sedikit ya. Lihat neracanya 100, katakan adalah semuanya adalah kredit, semua adalah penjualan, oke, atau aset. Kemudian liabilitas adalah utang, kalau bank ini berarti adalah dana pihak ketiga. Dan kalau ini misalnya perusahaan, katakanlah utang kepada bank. Dan ekuitas kelima. Bunga yang Anda dapatkan dari aset 6%, maka akhir tahun Anda akan terima pokok dan bunga. Setuju? Setuju ya? HPP ditambah dengan margin, kan begitu kan ya? Oke. Kemudian di akhir tahun Anda juga harus bayar kewajiban Anda kepada bank. Tapi kalau kita bicara mengenai bank berarti adalah DPK. Oke, seperti itu. Lihat teman-teman, ketika risikonya 0, maka return on equity-nya adalah 25. Hampir semua kelas saya teman-teman, ketika saya kirimkan spreadsheet ini, ya, saya kirimkan spreadsheet ini, maka mereka juga ikut mendefaultkan liability, sehingga ROE-nya dari 5 menjadi 20. Tapi nanti tolong dikerjakan. Jadi kalau Anda teman-teman sebagai dosen, tolong pakai Excel sederhana ini untuk menilai seberapa besar pemahaman peserta mengenai neraca. Hampir semua kelas saya juga mendefaultkan liability, which itu salah. Karena ketika Anda di sisi aset penjualan Anda bermasalah, bukankah Anda wajib memenuhi kewajiban Anda kepada kreditur? Wajib kan Pak? Apapun itu, maka ekuitaslah yang akan membuat neraca tetap balance melalui laba rugi. Betul begitu ya? Tapi nanti kalau teman-teman dari dosen boleh gunakan nanti spreadsheet ini, saya akan bagikan Excel-nya. Nanti juga tinggal diklik sebentar ya, seperti di bahan itu. Nah, yang mau saya katakan di sana adalah bahwa risiko itu akan menggerogoti laba. Oke. Kita semua di sini adalah pemegang saham dari sebuah PT restoran. Saya di kota A, Prof. Fahmi di kota B, Pak Kolana di kota C, dan seterusnya. Kita semua adalah pemegang saham tunggal dari sebuah restoran. Berarti ada manajer toko, ada server, ada chef, ada kasir, ada tukang parkir. Oke? Tentu Anda punya riset untuk membuka. Setelah Anda buka 10 hari, tidak ada pelanggan datang. Siapa di antara kita masih buka hari ke-11? Any of you? Masih ada? Anda adalah pemegang saham. Masih ada? Oh, masih ada. Ketika Anda buka selama 1 bulan, tidak ada pelanggan datang, itu tentu akan ada evaluasi. Siapa masih buka hari bulan kedua? Masih ada? Oh, masih ada. Baik. Setelah Anda buka 3 bulan, itu sekali lagi ada evaluasi ya. Oke. Siapa masih buka di bulan keempat? Apa maksud kata di sana, teman-teman? Kapan Anda pecah di rootnya? Maksud saya menjadi pokoknya. Kapan? Bulan kedua, bulan ketiga mungkin. Tapi lihat, bahkan 10 hari pertama pun pendapatannya 0, biayanya kan ada. Biaya bahan baku, biaya administrasi dan sebagainya. Labanya minus. Laba dibagi dengan ekuitas, ROE Anda negatif. Betul? Setuju sampai sini? Maka siapakah yang pertama kali berhadapan dengan risiko? Di root atau pemegang saham? Pemegang saham kan? Di depan.
Maka tujuan dari perusahaan adalah menciptakan nilai dari pemegang saham. Selesai. Buku teks apapun yang Anda pelajari, nilai pemegang saham adalah tujuan dari perusahaan. To create and to protect the shareholder value, SPA. Betul? Paham dari cerita kita yang sederhana ini? Di Root baru Anda ganti setelah 6 bulan kan? Setelah 3 bulan kan? Sementara Fiskosnya kan sudah ada, gaji dia menurut saya. Betul ya? Sementara kita ada di laba. Maka laba adalah haknya pemegang saham. Jangan ribut ketika rups terjadi, Anda nggak dibagi bonus. Karena kita sudah ada di biaya kan? Betul nggak? Kita harus setuju itu. Karena ketika rups, berdoalah, mudah-mudahan pemegang saham mau berbaik hati. Itu maksud saya di situ. Mudah-mudahan langsung diketok. Jadi sebelum diketok, terus saya tunggu dulu Pak. Ya, apakah kasihan Pak dengan anak-anak sekolah dari pegawai kita, gitu kan? Pak Musa di sini ya teman-teman ya, karena kita ada di biaya, di fix kan, biaya tenaga kerja kita. Maka pemegang sahamlah yang berhadapan dengan risiko. Oke? Kalau di lembaga keuangan, teman-teman, OJK punya suara. Kalau di perusahaan sektor real, kreditur Anda tidak secara langsung punya suara. Kita pernah mendengar namanya leverage? Apa itu leverage? Utang dibagi dengan modal. Betul ya? Seperti itu. Maka ketika Pertamina, PT ABC dan sebagainya, leverage-nya sudah 5. Anda sebagai multifinance, Anda sebagai bank menghukumnya dengan cara tidak membeli obligasinya kan? Betul begitu? Atau tidak kasih utang kan? Tapi kalau kami lembaga keuangan akan ada surat dari OJK, Anda akan leverage, bikin exercise untuk mengurangi. Lihat neracanya bank, teman-teman. Aset sama dengan liability sama dengan ekuitas. Data dari LPS 95% penabung itu adalah giro, tabungan dan deposito. Ya. 95% penabung di Indonesia adalah emak-emak dengan saldo di bawah 250 juta. Tapi ada 2% dari jumlah penabung yang menguasai 80% dana masyarakat. Hukum Pareto berlaku kalau 20. Oke. Maka bagi emak-emak, kalau di sebuah cabang ada logo BI, OJK, LPS, tidur dia. Tapi kalau Anda uangnya sudah di atas 5 miliar, teman-teman, bukankah Anda bisa menghitung laporan keuangannya? Bisa menghitung risikonya? Betul ya? Maka Anda tidak perlu itu. Bahkan Anda berani nego dengan banknya suku bunga deposito di atas LPS agar Anda tahu kapan keluar. Paham di sini? Jadi OJK berada untuk melindungi emak-emak itu.